Pak, saya Fusako saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan ngebahas tentang kasus penculikan yang cukup menghebohkan kota Niigata, Jepang pada tahun 90-an, di mana korbannya ini merupakan anak kecil berusia 9 tahun, sementara pelaku merupakan laki-laki dewasa berusia 28 tahun dan memiliki keterbelahangan mental. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana nih ending dari pelaku dan korban penculikan ini, langsung aja kita mulai ceritanya. Fusako Sano merupakan siswa kelas 4 SD yang berusia 9 tahun. Dia tuh masih aktif-aktifnya, dikenal sebagai anak yang ramah, baik, pintar, dan nggak neko-neko gitu loh. Jadi anak kecil tuh nggak banyak tingkah gitu loh. Nah, jadi tanggal 13 November 1990 ada pertandingan baseball nih di sekolahnya Fusako Sano. Tepatnya sekolahnya berada di kota tempat tinggalnya juga, di Niigata, Jepang, ya kan? Izinlah Fusako Sano ini sama orang tuanya, ya kan, yang sedang bekerja di sawah. Ayah, ibu, aku pamit ya, mau nonton pertandingan baseball di sekolah. Nanti kalau sudah selesai menonton pertandingan, aku akan langsung pulang ke rumah. Karena tahu nih watak anaknya yang selalu gak neko-neko tadi seperti yang aku bilang. Jadi orang tuanya nih percaya nih dengan Fusako Sano, diizinkanlah Fusako Sano untuk menonton pertandingan baseball itu. Tapi siapa sangka pertandingan baseball ini merupakan cikal bakal dari pertemuan terakhir orang tuanya, teman-temannya terhadap si Fusako Sano ini. Jadi setelah pertandingan baseball itu, Fusako Sano tidak pernah pulang ke rumah selama bertahun-tahun lamanya. Dan ketika orang tuanya ini sadar nih bahwa putri aku kok nggak pulang-pulang ya, Fusako Sano kemana ya? Karena mungkin seorang ibu itu punya insting yang sangat kuat, dia menyadari betul ada yang tidak beres dan ada sesuatu yang terjadi dengan sang putri si Fusako Sano tadi. Jadi langsung sigap nih, ayah ibu Fusako Sano ini langsung melapor nih tentang kehilangan anaknya kepada polisi setempat. Awalnya polisi setempat nih bilang nih sama ibunya Fusako Sano kan, tenang dulu aja, mana tahu Fusako Sano ini sedang bermain sama temennya mungkin, atau pergi main ke rumah siapa gitu, namanya juga kan masih kelas 4 SD pak, bu, gitu loh. Tenang dulu aja, nanti juga mungkin Fusako Sanonya pulang. Awalnya polisi berpikir seperti itu. Tapi karena keyakinan teguh dari sang ibu yang ngomong bahwa enggak pak, kami tahu anak kami. Tahu Fusako Sano itu tidak seperti itu pak. Jika dia ngomong dia langsung pulang, maka dia akan langsung pulang gitu loh. Namanya orang tua, apalagi ibu, pasti paham betul dengan sifat dan kepribadian anaknya kan. Karena pernyataan dan kesaksian dari ayah ibu Sano ini, polisi setempat pun langsung ngambil tindakan nih. Mereka langsung bergerak menyitari jalanan-jalanan yang memungkinkan dilewati oleh si Fusako Sano tadi. Mulai dari jalan dari rumahnya Fusako Sano sampai jalan menuju ke sekolahnya. Mereka lihatlah jalan itu, mereka cari yang bisa mereka dapatkan, kayak mana tahu nih kalau menyusuri jalan-jalan itu terdapat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang akan mengarahkan kemana sih sebenarnya Fusako Sano ini pergi, atau dibawa siapa dia sekarang, sedang apa atau di mana dia sekarang gitu kan. Tapi sayangnya polisi udah nyari, orang tuanya juga udah bantuin nyari, semua petugas mencari si Fusako Sano ini. Pada hari pencarian yang terus-menerus dilakukan, mereka tidak menemukan apapun. Bahkan jangankan petunjuk ya, atau bukti yang menunjukkan di mana keberadaan Fusako Sano, seujung kuku pun mereka tidak menemukan dan tidak mendapatkan apa-apa tentang sesuatu yang akan mengarahkan mereka ke Fusako Sano. Awalnya, para petugas polisi di Niigata ini mengatakan bahwa jangan-jangan si Fusako Sano ini, putri dari bapak dan ibu, itu merupakan korban penculikan dari anggota intelijen Korea Utara. Kenapa sih polisi Jepang ini sempat berpikiran kayak gitu? Karena pada tahun itu, pada tahun terjadi kasus hilangnya si Fusako Sano ini, itu memang banyak sekali anak-anak yang berumur 10 tahunan yang direkrut
ataupun diculik untuk menjadi mata-mata di sana. Jadi wajar nih polisi tuh berasumsi dan berspekulasi seperti itu. Tapi ya, pernyataan mereka ini tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba sih, kayak sudah butuh waktu bertahun-tahun lamanya itu terpecahkan bahwa bukan intelijen Korea Utara lah yang menculik Fusako Sano, tapi yang menculiknya itu seorang laki-laki berusia 28 tahun bernama Nobuyuki Sato. Nah, jadi gimana nih awalnya kok bisa ketahuan nih kalau yang nyulik itu si Nobuyuki Sato, ya kan? Jadi ceritanya gini, Fusako Sano ini kan hilangnya tahun 1990. Nah, tiba-tiba nih setelah polisi nggak dapat petunjuk apapun, 6 tahun kemudian, waktu yang sangat lama sekali dan cukup menyiksa untuk kedua orang tuanya si Sano ini untuk menerima bahwa anaknya hilang nggak tahu di mana, ya kan? Jadi pada tahun 1996 tiba-tiba aja nih ada ibu-ibu yang tergopo-gopo, kayaknya habis lari atau gimana ya, mendatangi pusat kesehatan publik dan langsung ngomong nih, "Pak, Bu, tolong Pak, tolong saya Pak, saya ingin mengadukan putra saya," katanya. "Putra saya ini bertingkah semakin aneh, semakin ngawur gitu, semakin gak jelas tingkahnya, omongannya, bahkan sikapnya pun sudah kasar Pak, kasar, ngomong ke saya kasar, bersikap kasar ke saya Pak," kata ibunya kan. Terus para petugas kesehatan publik ini pun ngomong, "Tenang Bu, tenang dulu," gitu kan. Coba ibu pulang dulu, ibu pastikan dulu apa yang terjadi sama putra ibu. Mana tahu kan takutnya nih kalau menurut aku ya, entah putranya itu lagi ada masalah kah, atau lagi ada apakah, kan kita nggak tahu nih. Jadi para petugas kesehatan publik itu langsung menyuruh sang ibu ini pulang dulu nih ke rumah. Ngomong-ngomong ibu ini berusia 73 tahun ya, udah tua, udah cukup tua kan, udah tua banget malah. Nah udah nih, lah si ibu ini, pulanglah dia ke rumahnya. Tapi dari rentan tahun 1996 sampai tahun 2000, sang ibu yang usianya 73 tahun ini bolak-balik aja ke pusat kesehatan publik mengadukan hal yang sama berulang-ulang, malah tendensinya itu meningkat parahnya gitu loh. Anaknya makin kasar, makin gak jelas baik omongan, sikap atau perbuatannya gitu kan. Udah mengkhawatirkan gitu loh. Sampai pada akhirnya pengaduan terakhir dari sang ibu ini di tahun 2000 pun, ibu ini ngadu nih, pengaduan terakhir dia. Tapi di pengaduan terakhir ini ibu ini memohon kepada para petugas kesehatan publik untuk segera mengunjungi rumahnya, mengunjungi putranya dan menasehati putranya gitu loh. Tolong banget kata ibunya itu, "Tolong kunjungi rumah saya Pak, Bu, tolong kunjungi rumah saya." Karena melihat ibunya yang udah mohon kali kan, dan para petugas kesehatan publik ini udah mulai cemas nih. Wah, daripada takut nanti itu putranya yang kasar melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada sang ibu, mereka akhirnya memutuskan lah untuk datang ke rumah ibu ini, ya kan, pada hari itu di tahun 2000. Datanglah mereka. Di dalam rumah itu mereka ketemu nih sama seorang laki-laki yang pada tahun 2000 itu sudah berusia 36-37 tahunan gitu. Ngomonglah mereka nih, sang ibu, para petugas kesehatan publik, dan si laki-laki itu. Tiba-tiba pas lagi ngomong nih sama laki-laki dan ibu ini berkonsultasi, ya kan, mau ngebenerin lah tingkah si putra anak ibu ini yang kelewatan banget ya, takut ada apa-apa, ya kan. Muncullah seorang gadis sekitar berusia 19 tahunan datang tiba-tiba dan berdiri langsung ngomong, "Pak, saya Fusako Sano." Ketika mendengar nama Fusako Sano, para petugas kesehatan itu pun langsung kayak lihat-lihatan, karena nama itu sangat familiar di pikiran mereka. Fusako Sano gitu loh, kayak seperti yang aku bilang tadi ya, kasus hilangnya Fusako Sano pada tahun 90-an itu sangat menghebohkan dan cukup menggemparkan kota Niigata, Jepang. Jadi mereka langsung ngeh nih, "Oh, Fusako Sano, iya Pak," katanya, "saya Fusako Sano Pak, yang hilang dan saya sudah diculik dari 9 tahun yang lalu Pak," kata si Fusako Sano ini, ya kan. Tapi para petugas kesehatan publik ini nggak langsung percaya gitu aja, karena mereka menganggap jangan-jangan gadis ini memanfaatkan kepopularitasan kasus dari Fusako Sano ini. Saking populernya kasus itu, takutnya nanti mengaku-ngaku gitu loh, menjadi Fusako Sano untuk gimana sih, untuk tenar, viral kalau kata kita sekarang, ya kan.
polisi nggak langsung percaya tuh, tapi gadis ini selalu meyakinkan kepolisian, meyakinkan tuh dengan, aku nggak tahu sih dengan gimana cara dia meyakinkan, entah menunjukkan apa atau menceritakan apa kan kita nggak tahu ya, maksudnya nggak terlalu detail berita tentang ini, dan dia mengidentifikasi dan membuktikan sendiri bahwa memang saya lah Pak Fusako Sano, saya gadis yang hilang 9 tahun 3 bulan yang lalu. Karena bukti dan apa ya, Fusako Sano ini berhasil meyakinkan polisi, petugas kesehatan publik tadi, akhirnya mereka percaya nih bahwa memang itu Fusako Sano. Kalau memang dia Fusako Sano, gadis yang hilang 9 tahun lalu, berarti laki-laki yang sedang berkonsultasi dengan para petugas kesehatan publik itu adalah Nobuyuki Sato. Pria yang memiliki keterbelakangan mental yang menculik Fusako Sano ketika dia pulang dari nonton baseball. Bener dong ya kan? Fusako Sano pun cerita nih sama polisi, Pak, waktu itu saya selesai nonton baseball Pak, katanya. Terus tiba-tiba pas saya jalan pulang, ada mobil berhenti di pinggir saya Pak. Laki-laki langsung keluar dan memaksa saya dengan menarik saya masuk ke dalam mobilnya. Waktu itu saya takut Pak, saya pasrah katanya, karena saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Tapi akhirnya Pak, akhirnya di tahun ini, setelah 9 tahun saya disekap dan tidak keluar dari rumah ini, untuk pertama kalinya di hari ini saya keluar dan menghirup udara bebas lagi. Tapi emang relate sih, maksudnya ya wajar dia bisa diculik kan, maksudnya bukan pasrah sih, lebih kayak takut aja. Kalian bayangin ya, anak kecil perempuan kelas 4 SD umur 9 tahun diculik sama laki-laki dewasa umur 28 tahun yang punya riwayat keterbelakangan mental. 9 tahun perempuan kecil sama 28 tahun laki-laki dewasa. Postur badan udah beda ya kan, tenaga apalagi beda jauh. Ya mau nggak mau si Fusako Sano ini pasti harus ngikutin si penculik ini kan, daripada takut nanti dia terjadi apa-apa atau nyawanya taruhannya ya kan. Nah setelah nih berhasil menyelamatkan si Fusako Sano, polisi ya, ada polisi juga, ada petugas polisi juga, nanya nih kronologisnya, udah diceritain kan gimana dia diculik. Nah polisi nanya lagi, gimana selama kamu disekap itu apa yang dilakukan si Nobuyuki Sato ini sama kamu gitu loh ya kan. Dijelasin lah sama Fusako Sano. Nobuyuki Sato itu Pak tidak melecehkan saya, tidak menyiksa saya, tidak memukuli ataupun melakukan hal-hal yang membuat apa ya, penyiksaan yang terlalu itu enggak. Tapi Nobuyuki Sato itu mengikat saya di kamar lantai 2, dan setiap harinya Nobuyuki Sato akan menodongkan pistol kepada saya jika saya tidak merekam pertandingan balap kuda di TV. Alasannya bikin sebel tapi aneh ya, maksudnya dia nodongin pistol nih, kamu ya saya tembak kamu kalau seandainya kamu sehari aja nggak ngerekamin tayangan balap kuda di TV buat saya gitu loh. Ini antara kayak mau, ya kenapa sih Nobuyuki Sato tuh nggak nonton TV aja sih, dia kan punya TV ya dia mendingan nonton balap kuda di TV lah, ngapain dia capek-capek nyuruhin si siapa namanya tadi, Fusako Sano itu ngerekamin terus nanti dia nonton di HP. Nggak paham ya kan sih. Nah terus ya, kata si Fusako Sano, selain itu toilet di rumahnya si Nobuyuki Sato ini kan cuma satu. Jadi ketika si Fusako Sano ini mau ke kamar mandi, entah dia kebelet kayak mau bersih-bersih atau apa, dia harus izin dulu nih sama si Nobuyuki Sato. Ketika si Sato ini ngizinin, lanjut dia langsung ke toilet. Tapi kalau si Sato nggak ngizinin dia ke toilet, dia nggak boleh ke toilet. Jadi kalau dia mau pipis, mau buang air besar kecil, mau bersih-bersih di kamar tuh, udah kebayang nggak sih bau kamarnya kayak apa? Bau banget pasti, ya Allah. Itu masih nafsu makan emang. Tapi ya ada keanehan nih, ada keanehan, bukan aneh sih, positifnya juga nih si sikapnya si Nobuyuki Sato ke Fusako Sano ini. Kenapa aku bilang positif? Fusako Sano mengaku bahwa ketika dia disekap, Nobuyuki Sato itu tidak hanya melakukan hal-hal yang tadi aku ceritakan, tapi juga si Sato ini meminjamkan setiap hari baju dia untuk gantinya bajunya si Fusako Sano ini, ya kan? Terus si Sato ini juga selalu membagi makanan yang dia punya kepada Fusako Sano ini. Makanan apapun, entah dari masakan ibunya atau yang Sato beli di luar, dia selalu makan berdua gitu loh sama si Fusako Sano ini. Ada baiknya juga kan, maksud aku bukan penculik yang nyiksa terus melecehkan seperti kebanyakan cerita mengenai
mengenaskan dari penculik-penculik lain, tapi si satu ini justru makan bagi dua, baju setiap hari dipinjemin, walaupun ada negatifnya lah, kayak nggak boleh ke toilet, terus diikat juga ya kan, tapi maksud aku tuh ada sisi baiknya. Dan si satu ini juga mengizinkan Fusako Sano untuk mendengarkan radio, bahkan di saat-saat si Fusako Sano ini udah mau lepas di tahun 2000-an itu, si satu ini sudah membuka kunci kamar, membebaskan Fusako Sano kalau dia mau ya kemana-mana, dipercayalah gitu loh sama si satu ini. Bukan tipe penculik yang jahat, kejam banget gitu, enggak sih, tapi dia kejam sih sebenarnya karena memisahkan Fusako Sano dari orang tuanya selama 9 tahun gitu loh. Udahlah, mendengar kesaksiannya si Fusako Sano, dibawalah si Nobuyuki Sato ya kan sama kepolisian. Terus Fusako Sano ini dinyatakan bahwa dia tuh kan udah seumur 19 tahun, tapi kata orang-orang yang menyelamatkannya waktu itu, tingkahnya, cara ngomongnya itu masih seperti anak kecil berusia 9 tahun. Tapi wajar sih kalau aku bilang, dia kan diculiknya pas 9 tahun, terus diculiknya selama 9 tahun, tiba-tiba usianya udah 19 tahun gitu loh. Sementara kan pada masa penculikan, periode penculikan dia kan gak diajarin tentang kepribadian, gak diajarin tentang gimana tumbuh dewasa, gak diajarin apa-apa. Orang kerjaannya cuma nonton radio, nonton TV, ngerekamin balap kuda, makan, ke toilet, tidur, gitu-gitu terus setiap hari ya kan. Ya boro-boro mau belajar pelajaran hidup kayak kita, gimana kerasnya hidup di zaman sekarang ini ya kan, bukan zaman sekarang nih, zaman 90-an itu ya kan. Nah terus nih ada juga kabar kalau si Fusako Sano ini menerima traumatik yang cukup dalam karena diculik ya, namanya diculik ya juga trauma. Tapi kabar baiknya adalah sekarang Fusako Sano sudah baik-baik saja, sudah bahagia, sudah tenang, dan terlihat sudah sembuh dari luka ataupun trauma lama pasca penculikan yang dia alami gitu loh. Walaupun pada awalnya ibu dari Fusako Sano ini tidak mau menerima keberadaannya, dia tidak mau mengakui Fusako Sano karena dia nggak percaya kalau itu memang anaknya gitu loh. Ya pas hilang aja mukanya kayak gini, terus tiba-tiba ditemui lagi mukanya kayak gini. Emang nggak mirip ya? Kalau kata aku sih mirip-mirip aja sih, mirip kan sebenarnya, atau enggak sih? Ya udah, tapi akhirnya setelah tes atau cek sana sini, ibunya mengakui bahwa memang itu Fusako Sano dan mereka pun hidup bahagia sekarang. Gimana nih kabarnya penjahat ataupun penculik dari Fusako Sano ini ya kan? Terus nih ya, nasibnya gimana sama si Nobuyuki Sato ya kan? Kalian tahu pada masa penyelamatan Fusako Sano, banyak sekali masyarakat Jepang yang marah, yang murka terhadap kepolisian Jepang, khususnya kepada kepala kepolisiannya dan kepala bironya. Kenapa? Karena ternyata si Nobuyuki Sato itu pernah dipenjara tahun 1989 atas kasus penganiayaan terhadap seorang gadis nih. Masuk penjara lah Nobuyuki Sato ini. Tapi nggak lama kemudian, nggak tahu kenapa lah pokoknya ya, entah apa alasannya, nama Nobuyuki Sato itu dicoret dari daftar penjahat dan udah dibebasin gitu aja. Barulah setahun setelahnya dia menculik Fusako Sano tadi kan di tahun 90. Tapi sayangnya aku juga nggak tahu nih kenapa ya, katanya ya si Nobuyuki Sato ini tidak menjadi terdakwa ataupun tersangka atas kasus penculikan yang dia lakukan terhadap Fusako Sano tadi. Aku nggak tahu kenapa alasannya, tapi desas-desusnya karena kepala biro dan kepala polisi yang menangani penyelamatan si Fusako Sano ini tidak melaporkan kejadian itu ke polisi, tidak ngebuka kasus gitu loh dengan bukti-bukti bahwa memang si Nobuyuki Sato inilah pelaku dari penculikan si Fusako Sano tadi kan. Nah malahan kepala biro sama kepala polisinya itu selesai nyelamatin si Fusako Sano, lepas tanggung jawab gitu, lepas tangan, sorenya malah main mahjong. Kalian tahu mahjong gak sih? Jadi gara-gara itu ya, murka banget, dikritik abis-abisan ke kepala biro dan kepala polisi ini sama seluruh masyarakat di Niigata Jepang itu, akibat dari bulian, kritikan pedas, dan hujatan, dan amukan marahan massa di Niigata tentang sikap mereka berdua ini, si kepala polisi dan kepala biro ini memutuskan mengundurkan diri karena udah nggak tahan mungkin sama omongan-omongan pedas dari massa yang mereka terima. Bagus, mereka sadar diri, memang harus kayak gitu ya kan. Mereka tahu nih si Nobuyuki Sato ini adalah tersangkanya gitu loh, pelakunya, tapi mereka dengan
anaknya dengan gampangnya aja udah kayak ngelupain aja, yang penting Fusako-sananya udah bebas kali gitu kata mereka kan. Ya udahlah, Nobuyuki-nya nggak dihukum gitu. Aku nggak paham sih apa yang ada di pikiran si polisi dua-dua itu, kenapa mereka kayak lepas tangan malah main. Astaga. Tapi ya udah, intinya kabar baiknya happy ending semuanya. Mereka si Fusako-sananya hidup bahagia sama orang tuanya, sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, traumanya udah hilang. Pokoknya endingnya alhamdulillahnya, syukurnya baik-baik aja semuanya. Yang menyebalkan tuh sikap polisinya malah ya, yang bikin amukan masanya sikap polisinya. Menurut kalian ya, cerita yang aku ceritain kali ini termasuk penculikan atau gimana ya? Aku tuh mikir gini ya, pas aku ngebaca tentang apa yang dilakukan si Nobuyuki Sato terhadap korban penculikannya si Fasuko Sano ini, aku mikirnya gini, si Nobuyuki Sato itu kan punya keterbelakangan mental ya kan, terus dia menculik Fusako Sano ini tapi nggak disiksa, nggak dilecehkan, bahkan dia ada sikap-sikap dia yang justru baik ke Fusako Sano ini ya kan. Aku tuh mikirnya tadi, atau mungkin si Sato ini dia tuh pengen punya temen ya nggak sih, tapi karena dia keterbelakangan mental, nggak ada yang mau temenan sama dia, jadi dia tuh pengen punya temen dengan cara yang salah gitu loh, ngambil orang jadi tahanan tapi dia bisa bersikap baik juga sama tahanannya itu karena dia pengen punya temen. Paham gak sih maksud aku? Kalau menurut kalian gimana kasus penculikannya? Ya ambil pelajaran aja sih, kayak buat yang punya adik, buat yang punya anak, kalau masih kecil janganlah dilepas-lepas pergi sendiri. Zaman sekarang tuh makin kesini makin ngawur gak sih orang-orangnya, bisa bersikap nekat kayak gitu kan, bisa ngelakuin hal-hal yang kadang kita nggak sangka gitu. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan nyalain tombol notifikasinya kalau kalian gak mau ketinggalan sama info-info dari channel aku. Jangan lupa subscribe juga, like videonya kalau kalian suka, tinggalin komen di bawah video apa lagi sih yang harus aku buat setelah ini. Oke, terima kasih semuanya. Dah.